Ismail. Ya, menurut berbagai pendapat ya, menurut sebagian pendapat ya, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi tersebut ya, mengorbankan anaknya tadi, Nabi Ismail sedang berumur 7 tahun ya. Ada juga yang mengatakan berumur 13 tahun ya. Tapi yang jelasnya adalah ada juga yang mengatakan bahwa berumur 13 tahun sebagaimana yang dijelaskan Syekh Wahbah Suhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir. Nabi Ibrahim sangat bingung menyikapi mimpinya. Maka ia tidak lantas membenarkan ya, namun tidak pula mengingkari. Jadi Nabi Ibrahim merenunginya beberapa kali dan memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk yang benar ya kepadanya. Setelah malam yang sangat membingungkan itu selesai, ternyata ya pada saat itu malam kedua juga datang lagi. Malam pertama tadi disebut dengan hari Tarwiyah ya. Kemudian malam kedua datang kepada mimpinya yang sama. Begitu pula dengan malam ketiga, sama saja mimpinya. Maka di malam ketiga ini barulah Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa itu merupakan benar-benar mimpi yang harus dilaksanakan. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya ya, falamma balau ma'asaya qala ya bani inni ara fi manafi manani anni asjibuka fantur masatara ya. Maka ketika anak-anak itu sampai pada umur yang pada umur ya, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana kira-kira pendapatmu. Maka mendengar perkataan tersebut, Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, qala ya abati fa'ma tumarun satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan dari Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka sebagai sosok yang sangat taat pada perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini melakukan apa yang telah menjadi ketetapan bagi keduanya. Dengan hati yang sedih dan raut, wajah yang dipenuhi linangan air mata. Maka semuanya harus mereka ikhlaskan demi memenuhi perintahnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam harus ya, mengorbankan anaknya sendiri, disembelih di hadapannya dan dilakukan dirinya sendiri. Namun semua itu mereka lakukan sebagai manifestasi bahwa seorang hamba haruslah mengikuti semua perintah Allah. Kemudian kejadian itu juga merupakan contoh keteladanan luar biasa yang harus dilakukan oleh umat Islam yang setelahnya, bahwa tidak ada yang lebih mulia dalam mengikuti perintahnya dan tidak ada kenikmatan yang lebih sempurna selain menjalankan semua kewajibannya. Maka setelah keduanya sepakat untuk melakukan penyembelihan, Nabi Ibrahim membawa putranya atau dibawa Nabi Ismail itu ke Mina dan membaringkan di atasnya pelipisnya. Saat penuh kesedihan itu, Nabi Ismail lantas mengatakan pada ayahnya, ya abati istarabani hatta la astarabaya. Wahai ayahku, wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku ya, agar aku tidak lagi bergerak. Sisingkanlah bajumu ya, agar darahku tidak mengotori dan ibu tidak melihat bercampur darah itu, niscaya ia akan sedih apabila melihatnya. Kemudian percepatlah ya gerakan pisau itu dari leherku ya, agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu kematian itu, sakratul maut itu sangat dahsyat. Apabila engkau kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya, kepada ibunya. Kemudian maka setelah itu mendengar ucapan anaknya itu, maka Nabi Ibrahim pun ya menjawab, sungguh ya, na'am al-awanu anta ya bani ala amrullah. Ya bati amrullah ya. Maaf, ya buni ala amrullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pertolongan ya. Sungguh sebaik-baik pertolongan adalah engkau wahai anakku ya bani Allah dalam menjalankan perintah Allah. Maka singkat cerita, setelah perbincangan antara keduanya sudah selesai, meledaklah tangisan mereka dan Nabi Ibrahim tidak bisa menahan air matanya untuk tidak mengalir. Maka di satu sisi ya, ia harus melaksanakan perintahnya,
Di sisi lain yang harus sangat sayang juga pada anaknya. Namun sebagai seorang yang taat cinta kepada Allah, dia dapat melewati itu semua. Maka ya itu ya rasa ketakwaan, kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai anaknya pun ingin dikorbankan, karena bukti bahwa di mimpinya itu dia bahwa benar-benar bahwa ia akan melaksanakan perintahnya atau mimpinya dengan sebenar-benarnya. Maka kisah kurban penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya Nabi Ibrahim diabadikan oleh dalam surah Al-Asafat. Dalam surah As-Saffat ya, surat As-Saffat ayat yang ke-102. Maka tadi pada ayat 103, 108 kita dapat membaca secara runtuh tadi sejarah bagaimana keteguhan hati, keteguhan pribadi muslim. Keteguhan pribadi muslim. Ya, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sesudah nyata ya, fakta nyata bahwa kesabaran dan keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala tadi melarang menyembelih Ismail untuk meneruskan kurbannya. Maka dia menggantinya seekor lembu atau kambing yang dibawa oleh malaikat Jibril ya pada saat itu. Jadi yang digantikan oleh Nabi Ismail pada saat itu merupakan, bukan kambing, kalau tidak salah itu namanya lembu ya, lembu atau domba pada saat itu. Ya, maka pada saat itu ya, dari tegasnya bahwa barang siapa ya, Allah inilah salah satu sejarah ataupun latar belakang adanya Yaumu An-Nahar atau Raya Kurban. Maka betapa pentingnya ajaran menyembelih hewan kurban bagi yang mampu dalam Islam. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah mendekati musola. Maka dari tegasnya larangan Rasulullah, janganlah mendekati tempat sholat kami ya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya wajib. Mereka yang kaya, yang mampu. Namun pendapat yang lebih kuat menyatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkad ya. Maka bila saat ini sebagian dari kita belum memiliki kemampuan berkurban, mudah-mudahan ya tahun yang insyaallah bisa dimampukan. Sebab pahalanya berkurban ya sangat besar sebagaimana diuratkan ya. Sesungguhnya Nabi Daud bertanya pada Allah, "Ya Allah, apa pahala umat Muhammad SAW berkurban?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, pahala bagi orang yang berkurban adalah Allah akan beri ganti satu helai bulu hewan korban dengan 10 kebaikan, dan Allah menghapus 10 kejelekan, mengangkat 10 derajat, dan setiap helai bulu korban akan diganti di akhirat dengan sebuah istana di surga, dan satu bidadari yang amat jelita, dan satu hewan tunggangan yang bersayap. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kemampuan berkurban tapi tidak mau berkurban sampai ia meninggal, maka kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sabda Rasulullah SAW, annahu qala man kana lahu sa'atu falamma yahdiu falyamasu inna sa'a yahudu dia wa insya'an nasurinya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memiliki kemampuan berkurban tapi dia tidak mau berkurban, kemudian dia meninggal, maka ia bisa meninggal dalam keadaan Yahudi wa Nasrani, dan juga bisa dalam keadaan Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja lebih singkat ya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan sebagainya. Mohon maaf ya, pertanyaannya nanti bisa jawab pada saya langsung. Saya tidak bertanya dulu di sini ya. Nanti pertanyaannya lewat form saja ya, karena di sini masuk waktu azhar di sini ya, waktu sholat azhar. Saya kembalikan kepada moderator.